Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Monika. Saya siswa dari Sekolah Paralegal angkatan kedua. Di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit pemahaman saya dalam pertemuan pertama Sekolah Paralegal di tanggal 24 Agustus 2024 dengan materi paralegal. Paralegal adalah orang atau sekelompok orang yang mendapatkan pelatihan tentang hukum oleh lembaga atau organisasi bantuan hukum. Mereka disiapkan untuk memberikan layanan bantuan hukum di bawah supervisi advokat atau pengacara. Seorang paralegal akan menyelidiki fakta suatu kasus, mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber, meneliti kasus hukum, menulis laporan dan dokumen hukum. Pasal 1 angka 5 Permenkumham nomor 3 tahun 2021 mengartikan paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Paralegal dilarang melakukan tugas yang dianggap mempraktikkan hukum, seperti memberikan nasihat hukum, mewakili klien, menerima kasus klien, dan menentukan biaya klien. Tugas-tugas tersebut harus tetap dilakukan oleh pengacara yang berpraktik. Meskipun paralegal tidak dapat memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan, paralegal memainkan peran penting dalam profesi hukum dengan memberikan dukungan kepada pengacara dan membantu memastikan bahwa masalah hukum ditangani secara efisien dan efektif. Siapapun dapat menjadi paralegal, namun dalam memberikan layanan bantuan hukum harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan agar akses keadilan yang diberikan secara layak. Pasal 5 ayat 1 Permenkumham nomor 3 tahun 2021 menjelaskan bahwa paralegal dalam pemberian bantuan hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi: pertama, kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Yang kedua, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum, serta keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Untuk mencapai kualifikasi tersebut, maka seseorang wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum. Meskipun paralegal bukan suatu profesi atau pekerjaan, namun dalam hal ini bukan berarti paralegal itu bekerja tanpa aturan. Terdapat prinsip-prinsip kerja yang harus dipatuhi dan ditegakkan bersama. Yang pertama, objektif. Objektif di sini dalam menjalankan tugas dan fungsinya paralegal itu harus seimbang. Yang kedua, transparan, harus terbuka dengan menyampaikan segala informasi kepada masyarakat di lingkungan atau komunitas tentang sengketa yang diadukan. Yang ketiga, integritas, mempunyai kemauan kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang keempat, bertanggung jawab. Paralegal harus serius dan berani menghadapi resiko-resiko yang ada dengan memperhitungkan secara matang kemungkinan terburuk yang dihadapi. Yang kelima, sukarela. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, paralegal ini harus tanpa pamrih dan dilarang meminta biaya kepada masyarakat yang meminta bantuan hukum. Yang keenam, keadilan. Yang ketujuh, kredibilitas. Wajib menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedelapan, non-diskriminasi.
Tidak membedakan masyarakat berdasarkan suku, ras, etnis, dan agama. Dan ke-9, non-partisan, bukan anggota partai maupun simpatisan dari salah satu partai politik dan harus independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang ke-10, partisipatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.